Sejarah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Pengaruh Hindu dan Buddha pertama kali masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama oleh para pendeta Brahmana serta pedagang dari India. Mereka membawa budaya, ajaran, dan arsitektur yang kemudian diadaptasi dan berkembang di Nusantara. Jalur masuk Hindu-Buddha ke Nusantara. Pantai Barat Sumatera. Jalur utama masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara melalui bandar-bandar perdagangan di pantai barat Sumatera, seperti Barus dan Kundur. Selat Malaka. Selat Malaka menjadi jalur penting lainnya bagi penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara. Jawa Timur. Jalur masuknya juga melalui pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur, seperti Tuban dan Gresik, yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran ajaran Hindu, Buddha. Peran para pendeta Brahmana dan pedagang India. Pendeta Brahmana. Para pendeta Brahmana memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Hindu dan Buddha, mendirikan pusat-pusat keagamaan, dan mengenalkan tradisi serta sistem sosial India di Nusantara. Pedagang India. Pedagang India yang berlayar ke Nusantara juga membawa pengaruh Hindu-Buddha melalui perdagangan, pernikahan, dan interaksi budaya dengan masyarakat lokal. Perkawinan silang. Perkawinan antara pedagang India dengan penduduk lokal juga mempercepat penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Dampak kehadiran Hindu-Buddha di Indonesia. Sistem tulisan. Masyarakat Nusantara mulai menggunakan sistem tulisan Pallawa yang dibawa dari India. Arsitektur. Berkembangnya arsitektur candi, stupa, dan vihara yang terinspirasi dari gaya India. Sistem penanggalan. Penggunaan sistem penanggalan Hindu-Buddha, seperti Saka dan Wuku. Seni dan budaya. Munculnya seni dan budaya yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha, lahirnya kerajaan-kerajaan megah. Kerajaan Kutai. Salah satu kerajaan Hindu-Buddha tertua di Nusantara, berdiri di Kalimantan Timur pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu di Jawa Barat yang berkembang pada abad ke-5 Masehi, meninggalkan prasasti-prasasti penting. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Buddha terbesar di Nusantara, berpusat di Sumatera dan menguasai jalur perdagangan maritim pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Nusantara. Candi Borobudur. Kompleks Candi Buddha terbesar di dunia, dibangun pada abad ke-9 Masehi di Jawa Tengah. Candi Prambanan. Kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, dibangun pada abad ke-9 Masehi di dekat Yogyakarta. Prasasti-prasasti. Berbagai prasasti berbahasa Sanskerta dan Jawa kuno yang ditemukan di seluruh Nusantara. Artefak seni. Banyak artefak seni yang menampilkan motif dan gaya Hindu-Buddha, seperti arca, patung, dan relief. Pengaruh Hindu-Buddha dalam budaya Indonesia. Simbol lotus. Bunga teratai menjadi simbol suci dalam agama Hindu dan Buddha yang diadopsi dalam seni dan budaya Indonesia. Dewa Ganesha. Dewa Ganesha, dengan kepala gajah, dikenal sebagai simbol keberuntungan dan penghapus rintangan. Musik gamelan. Gamelan, orkestra tradisional Jawa, dipengaruhi oleh sistem musikal dari India. Wayang kulit. Wayang kulit, pertunjukan bayang-bayang tradisional, berakar dari epos Hindu Ramayana dan Mahabharata. Warisan peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Keragaman budaya. Pengaruh Hindu-Buddha masih terlihat dalam seni, arsitektur, ritual, dan sistem kepercayaan masyarakat Indonesia. Identitas nasional. Peninggalan sejarah Hindu-Buddha menjadi bagian penting dari identitas dan warisan budaya nasional Indonesia. Pariwisata. Situs-situs bersejarah Hindu-Buddha, seperti Borobudur dan Prambanan, menjadi tujuan wisata utama di Indonesia.